Yo, kita ketemu lagi di video terbaru. Sekarang hari Sabtu, 2 Maret 2019. Bosen ya bikin vlog di rumah terus ya kan. Kemarin-kemarin gue masih norak aja karena baru pindah terus beli banyak-banyak barang gitu, jadi masih norak, masih mau bikin diary soal itu. Nah, sekarang kita sekali-sekali jalan keluar ya. Mumpung Sabtu, santai, weekend ya kan. Kita jalan-jalan aja keliling kota. Nggak keliling banget sih, kayaknya juga nggak akan lama. Cuman ya kita lihat-lihat aja lah suasana di kota kayak gimana. Gue dulu udah pernah bikin video soal Praha kan, beberapa kali. Kalau lo search di channel gue wah udah lama sih, sekitar bulan Oktober, November gitu deh, lu cek-cek aja. Gue ada beberapa video soal Praha, kita jalan-jalan di Praha. Cuman waktu itu kita masih tinggal di Brno, jadi jatuhnya jalan-jalan. Kalau sekarang ya jalan-jalan juga sih, tapi kan kita udah tinggal di Praha, jadi ya sama aja lah, jalan-jalan juga lah. Ya sebelumnya thank you banget buat teman-teman yang udah nonton, terima kasih banyak. Buat saran dan kritiknya, kemarin gue juga nemu ada saran dan kritik soal, dari dulu sih, udah lama sih, bilang kalau bisa bikin vlog jangan ngerokok mas gitu, takut ada anak-anak yang nonton. Ya itu gue serahin balik lagi ke orang tuanya, gimana orang tua itu mengontrol tontonan anak-anaknya gitu kan gitu. Tapi thank you banget buat saran dan kritiknya, sangat membangun. Tapi tetap YouTube ini udah punya konsep dari awal gitu. Konsepnya adalah konsep suka-suka, konsep suka-suka gue, jadi nggak akan bisa diubah Bor, jadi sorry banget. Jadi ayo, mari ikut kami, kita jalan-jalan di Praha. Terus kita kemana ya? Nggak tahu sih kita mau kemana ya. Cuman ya kita jalan aja lah, semengalirnya kaki kemana, jalan. Gitu. Karena prinsip hidup gue tuh kayak gitu. Ikutin aja kaki lo melangkah kemana, karena jalan yang udah dibuat oleh Tuhan itu udah paling terbaik, Bor. Ya nggak sih? Kita let's go. Ya saat ini kita udah ada di Praha. Ya nggak sih, rumah gue juga di Praha, cuman kita udah sampai di city center, di pusat kota. Nah, kita nih lagi ada di sebuah apa ya? Jadi ini tuh namanya Narodní Divadlo. Itu bahasa Indonesianya adalah, bahasa Inggrisnya National Theatre, teater nasional. Nah, ini adalah schedule pementasan teaternya. Lu bisa lihat di sini ada macam-macam. Nah, jadi kayaknya ini nih teaternya nih. Lu bisa lihat. Gede banget. Jadi ini adalah National Theatre, ini adalah salah satu teater tertua di Ceko ya. Yang I don't know. Ya pokoknya gitulah. Yang pernah gue baca sih katanya ini salah satu teater tertua. Itu udah ada dari abad 19 gitu kalau nggak salah. Ya gitulah pokoknya. Lu bisa cari sendiri, namanya Narodní Divadlo atau bahasa Inggrisnya Prague National Theatre. Oke. Di atasnya ada patung kuda. Ya di sini ada pertunjukan balet juga, Bor. Bisa dilihat balet tuh. Oh, balet. Ya sejenis inilah. Selain buat teater juga kayaknya ada tari-tarian gitu. Mungkin ada konser musik juga, musik klasik gitu kali ya.
gerbang depannya nih kayaknya nih. Ini koridornya. Gelap tapi. Ini gerbang depannya. Bisa lihat. Ini ada pementasannya apa aja. Ya jadi kayak gini lah. Lihat atapnya deh, mantep. Ada lampu, terus ada ornamen-ornamen gitu. Ahoy. Nah ini sisi lainnya. Mantep ya. Koridor dari sisi yang berbeda. Bangunannya gila sih. Ini mantep, ornamen-ornamen itu cakep gitu, arsitektur. Ya seperti yang itu gue pernah bilang juga di video sebelumnya, yang waktu gue ke Praha juga, bahwa Praha tuh ngejual arsitektur sih. Bangunannya cantik-cantik banget. Terus lihat ke atas. Ya. Mantap. Ya sekarang kita udah ada di sisi sungai Vltava. Kalau lu nggak tahu, lu bisa search di Google Vltava River. Ya sungai yang nggak belah Praha gitu. Di situ ada pulau kecil gitu. Nah. Ya jadi ini adalah kertas buat kalau lu bawa anjing lu berak sembarangan, harus dimasukin ke kertas ini tokainya. Terus buang di tempat sampah gitu. Nah ini adalah pulau yang tadi gue kasih lihat. Itu National Theatre yang tadi gue kasih tahu, Národní divadlo. Mantap. Oh iya, jadi karena bentar lagi musim semi ya, ini udah mulai tumbuh nih beberapa bunga gitu. Jadi winter udah semakin hilang. Ya udah berapa minggu juga sih nggak ada salju. Dan ini udah bulan Maret, bulan April udah masuk musim semi ya. Ini kalau musim semi nanti mungkin bakal banyak orang sih di sini. Apalagi musim panas ya, pasti banyak banget. Ya seperti inilah. Ayo kita kemana lagi? Ini apa nih? Puchovna Lodicek Aslapadel. Apa ini? Je kan hier een bootje of zo'n dingetje. Oh, bisa buat ini ya, canoeing ya. Bukan canoeing, apa namanya? Ya pakai perahu lah. Ya mengayuh di sungai. Asik mengayuh. Nah, jadi tadi kita di situ, itu Národní divadlo. Kelihatan lah ya. Ini jembatan menyeberang sungai. Di sini juga kita bisa main perahu. Tapi gue nggak tahu sih perahunya bawa sendiri apa, kayaknya nggak mungkin sih. Atau mungkin sewa gitu kali ya. Nggak tahu juga. Itu di kejauhan ada apa, Praha Castle, istana. Itu kalau lu lihat jembatan yang satu lagi itu Karlov Most, jembatan Charles Bridge. Kalau lu sering dengar di Praha, salah satu tempat tujuan wisata orang itu pasti ke Karlov Most. Gue pernah juga deh bikin video soal Karlov Most di video gue yang Praha, lu cari-cari deh di channel gue. Tapi gue nggak akan kesana karena itu pasti banyak orang, padet, males gue. Gue seneng banget sama bangunan Národní divadlo deh, bagus banget. Atas itu, gue nggak tahu itu emas atau bukan, cuman ornamennya tuh gila loh. Tuh ada kuda, ada orang, itu juga patung-patung orang. Ya jadi seperti biasa, weekend adalah waktunya kita jadi turis di kota sendiri. Bukan kota sendiri sih, kota gue kan Depok. Ya jadi ini adalah kayak pintu air gitu menurut gue sih. Soalnya karena di sungai Vltava ini banyak kapal ya kan. Jadi kayaknya ini emang fungsinya buat naikin kapal gitu, atau buat nurunin kapal. Misalnya kalau ini pintunya dibuka,
dia jadi level kan airnya kan. Nah ini ditutup biar alirannya agak naik ke atas, terus ntar kapal naik, terus ini dibuka, dia jadi bisa masuk gitu. Nah kayak di ujung situ tuh lu bisa lihat kan ada kapal-kapal. Nah di situ, di seberang situ juga ada pintu kayak gini. Ada, gue pernah di situ. Jadi kapal tuh harus lewat pinggiran situ, masuk, dia level tuh. Karena kan kalau lewat tengah sini nggak mungkin kan, dia nggak mungkin nanjak gitu. Bayang ya, bayang. Nah jadi ini adalah Dancing House, salah satu bangunan yang terkenal di Praha. Gue nggak tahu isinya apa, cuman ya bangunannya begini, kayak menari, makanya Dancing House. Praha tuh macet loh, lihat deh. Meskipun karena lampu merah ya, tapi ya nggak beda jauh lah sama Jakarta. Kalau sama Brno beda, Brno kosong banget. Kita melintasi kemacetan Praha dan kita kembali lagi ke sisi sungai Vltava. Ya jadi seperti ini. Nah daerah ini namanya Naplavka. Tapi nanti kita akan turun di sekitar sana, ke depanan dikit. Nah di sini banyak kapal-kapal, mostly restoran gitu ya, restoran, bar, cafe. Mungkin buka kalau malam gitu karena ya biar apa ya, biar romantis kali ya, gue nggak tahu. Cuman kalau siang nggak terlalu banyak yang buka karena siang. Ya kita balik lagi ke Dancing House. Jadi gue baru ngeh ya, tadi Adriannya baru ngeh. Jadi ternyata jendelanya tuh nggak simetris gitu, nggak sama. Ya ini mungkin keunikannya ada di sini. Ya, dan kita sekarang udah ada di bawah, di samping sungai. Jadi samping gue tuh langsung sungai banget, Vltava, banyak kapal juga. Ada bebek juga, angsa. Hai Bor, how are you man? Chill out. Oh dia nyari roti, dia pengen roti. Kita nggak ada roti. Ya jadi kalau ada yang mau berkunjung ke Praha, jalanlah di pinggir-pinggir sungai kayak gini sama pasangan lu, romantis. Kalau malam mungkin lebih romantis ya, tapi kalau gue ngerekam malam bakal gelap, kamera ini jelek soalnya. Ada turunan langsung. Tuh ada angsa lagi santai, bats. Kan bilang gue ada anjing. Tahu-tahu muncul. Ya jadi beginilah. Kita bisa menyatu dengan alam. Alam, hewan. Oh dia cabut lagi tuh. Oh itu pemiliknya tuh, 2 cewek sama cowok. Ya jadi seperti inilah. Di pinggir sungai berduaan. Yoi. Karena ini dingin. Gak ada matahari. Dan gak ada matahari. Oh ya memang hari ini lagi jelek nih. Apa namanya? Cuaca. Apa ya cuaca ya? Cuaca lagi jelek banget. Akhir-akhir ini gue kalau ngomong suka agak lemot ya di video juga, karena nge-switch mulu kan gue di rumah ngomong pakai bahasa Belanda, terus di kantor sehari-hari pakai bahasa Inggris, kadang pakai bahasa Belanda juga tapi jarang sih. Jadi kalau ngomong suka lemot gitu, mikir dulu ini artinya apa gitu. Nah jadi beberapa orang tuh suka ada yang beli roti gitu, terus buat ngasih ke bebek-bebek ini dan angsa-angsa ini dan burung-burung dara ini nih, kelihatan ya. Nah atau kayak gini nih, kalau manusia bawa roti gitu, bawa makanan, angsa-angsa ini mendekat, bebek-bebek ini mendekat, dia tahu gitu kalau mau dikasih makan. Nah ya kan, tuh ada kapal rusuh tuh, tahu-tahu nyetel lagu AC/DC. AC/DC bukannya? Nah kayak gini lah, tuh bocil-bocil ngasih makan tuh. Asik. Asik pada makan. Yuhu. Tuh ada burung-burung dara juga, bebek-bebekan. Kayak bebek-bebekan sih, bebek beneran dong.
Nah jadi yang gue suka nih di sini, jadi orang tua tuh dari kecil memang udah mengajarkan untuk menyayangi hewan gitu loh, bersahabat dengan alam, hewan, ke sesama manusia juga gitu. Jadi di sini gue pernah nanya sih sama beberapa teman, di sini tuh belum, mungkin ada tapi jarang banget, hampir nol kali ya, hampir 0% penyiksaan terhadap hewan. Terus di sini tuh kita dari kecil udah dididik untuk menyayangi sesama makhluk, bukan sesama manusia aja gitu. Ya sesama manusia wajib, tapi sama makhluk lain juga wajib banget gitu. Mungkin kita bisa mengajarkan pada anak-anak cucu kita di Indonesia untuk kayak gini juga, karena kan makhluk hidup bukan cuma manusia doang, tapi ada hewan juga, ada tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Nah jadi karena kita tadi berangkat agak kesiangan, ini tuh sebenarnya tempat, ini tuh pasar gitu, farmers market gitu. Jadi mereka jual macam-macam produk lokal gitu. Cuma sekarang udah mulai tutupnya jam 2. Tuh mereka ada yang jual tanaman gitu, bunga-bunga, makanan, minuman gitu-gitu, tapi produk lokal semua yang nggak ada di supermarket. Tapi tutupnya jam 2. Jadi kita udah kesiangan, ini udah jam 3. Dan ini hujan, Bor. Jadi kayaknya segini dulu video gua. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya. Thank you banget yang udah like, yang udah subscribe dan komentar. Nanti kita ketemu lagi di video gua selanjutnya. See ya. Bye bye.